Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 239. Di sebuah hotel tak jauh dari rumah sakit Willspoon, orang tua Noah Hunt mengetuk pintu kamar putra sulung keluarga Hunt, Stuart Hunt. Ketika Stuart membuka pintu dan melihat adik bungsunya bersama istrinya tampak cemas, dia bertanya dengan penuh perhatian, "David, apa yang terjadi? Kalian berdua tidak terlihat baik-baik saja." "Stuart, Noah belum kembali sejak dia keluar kemarin. Kami khawatir sesuatu mungkin telah terjadi padanya." Ayah Noah adalah yang termuda di antara saudara Hunt, dan orang tuanya sangat menyayanginya. Jadi mereka memberinya nama David, yang berarti kekasih. Apakah Noah mengatakan apa yang akan dia lakukan? Sebagai anak tertua dari keluarga Hunt, Stuart pandai menjaga ketenangannya. David ragu sejenak, lalu berkata, Noah bilang dia akan menyelesaikan masalah dengan Serenity dan membuatnya membayar tagihan medis ibu. Tapi dia belum kembali sejak dia pergi kemarin. Ponselnya juga mati. Keluarga Noah tidak tahu bahwa ia kini ditahan di kantor polisi. Dan ponselnya otomatis mati karena kehabisan baterai. Ekspresi Stuart langsung menjadi gelap. Dan dia memarahi saudara laki-lakinya dan istrinya. "Bagaimana kamu bisa membiarkan Noah pergi ke Serenity sendirian?" Dia menolak untuk mengalah bahkan ketika saudara-saudaranya pergi bersama terakhir kali. Bagaimana dia bisa membuatnya tunduk jika dia pergi sendirian? Baru setelah berurusan dengan keponakannya, Stuart menyadari bahwa mereka semua meremehkan kedua putri yang ditinggalkan oleh saudara laki-lakinya itu. Selain keponakan tertuanya, Serenity bagaikan duri dalam daging bagi keluarga, dan membuat mereka menderita kerugian besar. Mereka tidak hanya tidak mendapatkan uang darinya, tetapi juga reputasi mereka hancur. Anak-anak mereka diskors dari pekerjaan mereka, dan bisnis mereka pun terpengaruh. Awalnya, mereka bermaksud untuk berbicara dengan Serenity lagi, tetapi kedua saudara perempuannya tidak punya waktu, jadi mereka harus menjadwal ulang. Semua orang kemudian dapat meluangkan waktu di jadwal mereka selama akhir pekan. Jadi mereka berencana untuk pergi mencari Serenity saat itu. Bagaimanapun, mereka tetaplah orang tua Serenity. Mungkin Serenity akan lebih menghormati mereka. Noah bersikeras untuk menyelesaikan masalah dengan Serenity. "Kami tidak bisa menghentikannya. Dia masih muda dan gegabah." Mike berkata bahwa Noah ingin menghancurkan toko Serenity terakhir kali. "Cepat, pergi ke Serenity dan tanyakan padanya, apakah Noah telah menyebabkan masalah padanya." David dan istrinya khawatir dengan putra mereka. Jadi mereka mendengarkan Stuart dan berbalik untuk pergi. "Tunggu, aku akan ikut denganmu." Stuart adalah yang tertua di generasinya, sekaligus paman Serenity. Ia juga memiliki hubungan yang baik dengan orang tua Serenity saat mereka masih hidup. Meskipun ia memandang rendah ibunya Serenity karena gagal melahirkan seorang putra untuk saudara laki-lakinya, tapi saudara laki-lakinya itu sangat mencintai kedua putrinya. Jadi, demi saudara laki-lakinya, Stuart memperlakukan Serenity dengan baik saat ia masih kecil. Mungkin Serenity akan mendengarkannya jika ia pergi. Stuart menyatakan bahwa ia baik kepada Serenity saat ia masih kecil, tetapi itu hanya ada di kepalanya. Namun, meskipun ia memperlakukannya dengan baik sebelumnya, ia bekerja sama dengan kakek nenek Serenity untuk membagi pembayaran asuransi saudara laki-lakinya itu dan istrinya setelah mereka meninggal. Dia kemudian mengusir kedua keponakannya yang masih di bawah umur dan merampas harta keluarga yang ditinggalkan oleh saudara laki-lakinya itu. Semua tindakan itu telah menghapus sedikit pun rasa sayang Serenity terhadap paman tertuanya. "Tunggu di sini, aku akan ikut denganmu setelah aku mengganti pakaianku." "Stuart, haruskah kita menelepon Mike dan John juga?" David mengira mereka akan mempunyai kekuatan dalam hal jumlah. Dia akan merasa lebih nyaman jika menelepon kedua keponakannya yang paling cakap. Bab 240. Baiklah, kita telepon saja mereka. Stuart juga merasa lebih baik jika ada lebih banyak orang di pihak mereka, dan setuju dengan David untuk menelepon putra dan keponakannya. Tanpa diduga, ketika David menelepon keponakan tertuanya Mike, yang ia terima malah berita dari Mike. "Paman David,
saya baru saja akan menelpon Anda. Sesuatu terjadi pada Noah. Wajah David berubah pucat, dan dia segera bertanya, apa yang terjadi pada Noah? Dia bilang dia pergi untuk meminta uang kepada Serenity. Apakah dia memukulinya? Kalau gadis sialan itu berani menyentuh sehelai pun rambut anakku, aku akan menghabisinya. Aku akan kembali dan menggali kuburan ibunya. Ayah Serenity adalah saudara urutan ketiga dari David. Jadi David tidak akan menggali kuburannya. Namun, kakak iparnya yaitu Ibu Serenity tidak memiliki hubungan darah dengannya. Karena Serenity membuatnya marah, dia akan menggali kuburan saudara iparnya yang ketiga secara nyata. No membawa beberapa bajingan untuk mencegat mobil Serenity di tengah malam. Mereka juga membawa batang besi dan ingin menghancurkan mobilnya. Tetapi dia melawan. Para Pongek dan Noah sekarang ditahan. Aku juga baru dapat beritanya. Dia ditahan, itu cuma konflik antar saudara. Kenapa dia menelpon polisi? Gadis itu sangat kejam. Bagaimana dia bisa memanggil polisi tentang Noah? Mike, bisakah kamu menyelamatkan Noah? Dia masih muda. Dia masih anak-anak. Dia akan trauma dengan ini. Ketika David mengira keponakannya telah memanggil polisi untuk menangkap putranya, dia awalnya sangat marah. Kemudian, ia khawatir anaknya akan ketakutan dan berpikir untuk membebaskannya secepat mungkin. Noah juga bertindak impulsif saat kami mengunjungi Serenity. Kita berada dalam posisi yang tidak diuntungkan sekarang. Jadi kita tidak bisa mencoba menggunakan kekuatan untuk melawannya. Tapi Noah malah terus maju dan menimbulkan masalah padanya. Pasti ada seseorang yang mendukung Serenity dari belakang. Kita tidak bisa bertindak gegabah sampai kita tahu siapa orangnya. Mike berkata kepada paman bungsunya, Paman David, kamu seharusnya membujuk Noah. Kami belum menunjukkan kebaikan apapun kepada Serenity atau saudara perempuannya. Yang ada hanya dendam di antara kami, dan dia sangat membenci keluarga kami. Percuma menggunakan kartu keluarga untuknya. Semua orang ingin membuat Serenity mengeluarkan uangnya. Dan Mike tidak keberatan karena sungguh menyenangkan memiliki seseorang yang bodoh. Faktanya, dia tahu di dalam hatinya bahwa keluarganya sudah bertindak terlalu jauh pada Serenity and Liberty. Dia tidak bisa menyalahkan Serenity karena tidak berperasaan terhadap mereka. Untungnya, sensasi pencarian yang sedang tren semakin berkurang. Selama tidak menimbulkan bencana, perlahan-lahan netizen akan melupakannya. Dan mereka bisa berbuat sesuka hati di kemudian hari tanpa terpengaruh. Mengenai biaya pengobatan Nyonya Ontua dan biaya perawatan lanjutan, Mike merasa karena jumlah anggota keluarga begitu banyak, yang harus mereka lakukan hanyalah menyumbang masing-masing sedikit. Lagi pula, mereka cukup kaya. Bahkan di pedesaan, setiap keluarga tinggal di villa yang dibangun sendiri. Tidak perlu terus melawan Serenity. Hanya untuk biaya pengobatan beberapa ratus ribu. Apa yang bisa mereka lakukan jika Serenity menolak mengeluarkan uangnya? Mereka menjalankan rencana yang mereka buat. Tapi apa hasilnya? Hal ini menjadi bumerang bagi mereka. Saya tidak bisa membujuknya. Mike, apakah kita akan menolong Noah terlebih dahulu? Ya, mari kita menolong Noah terlebih dahulu dan mencari tahu apakah dia melukai Serenity. Jika dia terluka, Anda harus membawa hadiah kecil dan mengunjunginya. Minta maaf padanya dan minta dia untuk tidak menuntut Noah. Atau dia akan mendapat masalah yang lebih besar nanti. Mike adalah seseorang yang telah merasakan dunia dengan berbisnis. Jadi dia jauh lebih rasional daripada paman termudanya. Ketika Ibu No mendengar Mike, dia memarahi. Serenity membuat anakku ditangkap. Tetapi kamu ingin kami meminta maaf padanya? Tidak mungkin. Aku akan membalasnya. Aku akan menghancurkan tokonya dan mencabik-cabik wajahnya. Saya tidak peduli siapa yang mendukungnya dari balik layar. Dan saya tidak peduli jika reputasi saya rusak. Lagi pula reputasi kita sudah hancur. Orang-orang di desa menggali cerita lama dan menuding keluarga Hunt. Menurut pendapatnya, penduduk desa hanya berani menuduh mereka tidak berperasaan saat itu karena Nyonya Tua Hunt sedang sakit dan sekarang dirawat di rumah sakit. Jika tidak, seluruh keluarga Hunt akan mampu membuat heboh seluruh desa. Tidak seorang pun berani membicarakannya. Bab 241. Mike menutup telepon, mengabaikan omelan bibinya.
Dia lalu menghela nafas panjang. Dia benar-benar merasa tidak beruntung, karena Serenity tidak terluka bahkan setelah dia mendapat bantuan dari banyak orang. Mike juga merasa bahwa Serenity memiliki pendukung, tetapi dia tidak tahu siapa orangnya. Tak satu pun dari mediator bersedia membantu Mike, yang mengindikasikan bahwa pendukung Serenity pastilah seseorang yang berkuasa di Willspoon. Melalui penyelidikannya, Mike juga tidak menemukan bahwa Serenity dan Liberty mengenal sosok berpengaruh. Meskipun suami Liberty adalah seorang manajer di sebuah perusahaan besar, ia hanyalah seorang karyawan. Mike tidak tahu pekerjaan seperti apa yang digeluti suami Serenity, tetapi ia mengetahui dari penduduk kota bahwa suami Serenity hanya mengendarai mobil nasional seharga sekitar $120.000. Bagaimanapun mobil milik Han lebih baik daripada mobil milik suami Serenity. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan suami Serenity tidak begitu baik. Jika Mike menebak siapa pendukung Serenity, itu adalah sahabat Serenity, Nona Sachs, yang lahir dan besar di Willspoon. Keluarga Sachs kaya, dan Mike mendengar bahwa bibinya menikah dengan keluarga kaya. Apakah gadis Sachs itu membantu Serenity? Serenity mengira kerabatnya yang haus uang pasti akan mencarinya karena dia menelepon polisi untuk menangkap Noah. Jadi, dia sudah siap secara mental. Namun, Serenity menunggu hingga tengah hari dan tidak melihat satupun kerabatnya yang menyebalkan itu. Nenek May mengundang Zachary makan siang melalui telepon. Ketika Zachary menerima telepon dari neneknya, dia sudah meninggalkan kantor dengan mobil eksklusifnya dan menuju ke Hotel Willspoon untuk makan siang. Jess mengemudikan mobilnya di belakang mobil Zachary karena mereka sepakat untuk makan siang bersama. Nenek, Zachary menjawab panggilan neneknya. Sebelum dia dapat berbicara, dia bertanya dengan suara rendah, "Apakah Anda sudah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang seharusnya Anda tanyakan atas namaku?" "Pertanyaan apa? Apa aku harus menanyakan sesuatu pada seseorang?" Nenek May tidak dapat mengingatnya. Mobil Zachary berhenti mendadak. Ekspresinya tetap tidak berubah, dan dia terus berbicara dengan neneknya. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Aku ingin Anda bertanya pada Serenity jam berapa dia tiba di rumah tadi malam. Tetapi Anda tidak memberiku jawaban sepanjang pagi." Jim menolak untuk melihat bosnya berbicara dengan nyonya tua. Dia segera mengambil kesempatan untuk memberitahu Zachary, "Tuan York, ini Nona Stone lagi." Elise Stone telah menunggu di pintu masuk York Corporation sepanjang pagi, sehingga dia bisa mengundang Zachary makan dan memberinya hadiah. Kali ini, Elise belajar dari kesalahannya dan tidak menggunakan mobilnya untuk menghalangi mobilnya agar tidak rusak lagi. Elise memblokir mobil eksklusif Zachary dengan tubuhnya, sehingga tidak mempengaruhi mobil lain untuk masuk atau keluar. Zachary bahkan tidak melihat ke arah Elise yang berada di luar mobil. Nenek May tertawa dan berkata lewat telepon, "Aku benar-benar lupa tentang pertanyaan ini, tapi tak apa. Kamu bisa menanyakannya sendiri nanti. Kamu sudah pulang kerja? Datanglah untuk makan siang sekarang. Aku masih di toko Serenity." Dia sedang sibuk saat ini menyiapkan hidangan light di dapur. Zachary memikirkan konfliknya dengan Serenity saat itu. Dia telah menghapus WhatsApp Serenity dan Serenity memblokir nomornya. Sejujurnya, nomor Zachary tidak pernah ada yang memblokir. Sejak ia memiliki ponsel pertamanya dan memiliki nomor ponsel, Serenity adalah orang pertama yang memblokirnya. "Aku tidak pergi, Jas, dan aku akan pergi ke hotel untuk makan siang." Zachary menolak ajakan makan siang Nenek May. Dia merasa makan siang di toko Serenity berarti menyerah pada Serenity. Walaupun ia merasa bersalah dan mereka menemui jalan buntu, Zachary merasa sulit untuk mengakuinya. Seperti kata Nenek May, Zachary keras kepala seperti keledai. "Tidak, aku sudah memberitahu Serenity bahwa kamu akan datang untuk makan siang dan memintanya untuk memasak bagianmu juga. Jika Anda tidak datang, makanan tambahan akan terbuang percuma. Cepatlah ke pesta makanan laut ini. Mereka segar dari laut." Gadis Elise itu membawakannya khusus untuk Serenity. Mendengar ini, Zachary mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin,
Mengapa dia memberi Serenity begitu banyak makanan laut? Hehehe, karena kamu. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Serenity membantu Elise mengejarmu. Hahaha. Zack, bukankah menurutmu itu lucu? Ini pertama kalinya aku menghadapi situasi seperti ini. Nenek May pergi keluar toko buku untuk berbicara dengan Zachary agar Serenity dan Liberty tidak mendengarnya. Bab 242. Liberty kembali ke toko buku dan mengalami hari yang tidak berhasil dalam mencari pekerjaan. Zachary terdiam saat mendengar apa yang dikatakan neneknya. Neneknya kedengaran seperti sedang bersukacita. Saya tidak akan berbicara omong kosong dengan Anda. Datang saja untuk makan siang sekarang. Jika tidak, saya akan memberitahu Serenity bahwa Anda adalah pewaris York Corporation. Jangan coba-coba denganku. Saya menemukan cara untuk memecahkan kebuntuan ini, tetapi Anda tidak mau mengalah. Ngomong-ngomong, aku akan memberitahumu rahasia lain. Hadiah yang ingin Elise berikan padamu berasal dari Serenity. Anda hanya akan tahu apa itu ketika Anda menerimanya. Wajah Zachary menjadi lebih gelap. Neneknya berjanji kepadanya bahwa ia tidak akan ikut campur dalam urusannya dengan Serenity. Tetapi ia mengancamnya dengan mengatakan, ia akan mengungkapkan identitas aslinya kepada Serenity. Zachary menutup teleponnya, tetapi Nenek May tidak peduli. Dia juga akan mengakhiri panggilannya. Tuan York, Nona Stone tidak mau memberi jalan, kata pengemudi itu kepada Zachary sambil menoleh. Zachary terdiam sejenak. Tiba-tiba, ia membuka pintu untuk keluar dari mobil. Elise sangat gembira melihat Zachary keluar dari mobil dan segera maju dengan membawa kotak hadiah yang berisi 2 burung phoenix. Mata besarnya yang indah menatap wajah tampan Zachary dengan penuh kasih sayang. Meski Zachary terlihat muram dan cuek, hal itu tidak mempengaruhi pesonanya. Dia sangat tampan dan keren. Elise jatuh cinta dengan penampilan Zachary. Tuan York, ini untukmu. Terima kasih telah membantuku pagi ini. Aku tidak suka berhutang budi. Jadi karena kamu membantuku, aku berhutang budi padamu. Bolehkah saya mengundang Anda makan siang untuk membalas kebaikan Anda? Elise menyerahkan kotak itu kepada Zachary dengan kedua tangannya dan menatap Zachary penuh harap. Dia merasa Eda Serenity cukup berguna. Sejak Elise mulai menggunakan cara Serenity dalam mengejar dia, Zachary rela keluar dari mobilnya untuk menemuinya. Zachary menatap kotak itu. Nenek May berkata Elise membeli hadiah ini dari Serenity. Itu pasti salah satu hasil karya Serenity. Serenity memberi Elise kucing keberuntungan yang dia janjikan terakhir kali. Ketika dia mengetahuinya langsung marah. Serenity berjanji akan memberinya naga emas untuk mengganti kucing yang beruntung itu. Namun dia tetap tidak menerima hadiah tersebut. Apakah Serenity memberikannya lagi kepada Elise? Dengan keraguan ini, Zachary entah bagaimana mengambil kotak hadiah yang diserahkan Elise. Dia membuka kotak itu dan mengambil isinya tepat di hadapan Elise. Ada 2 burung phoenix di sana. Tuan York, apakah Anda menyukainya? Menurut saya, kedua burung phoenix ini sangat indah dan tampak nyata. Elise sangat terkejut karena Zachary mengambil kotak hadiah itu dan membukanya. Elise menyeringai dan menatap Zachary dengan kekaguman di matanya. Zachary berpikir, setidaknya Serenity tidak memberikan hadiahku pada Elise. Dia memasukkan kedua burung phoenix itu kembali ke dalam kotak dan melemparkan kotak itu kembali ke Elise sebelum dia berbalik dan kembali ke mobilnya. Zachary mengabaikan undangan makan siang Elise untuk membalas budi. Jim, seret dia ke samping. Zachary memerintahkan Jim dengan suara berat saat dia kembali ke mobilnya. Jim menurutinya. Dia dengan mudah menyerat Elise ke samping. Saking marahnya Elise, ia terus menginjak kaki Jim hingga membuat Jim meringis kesakitan. Bab 243. Mobil eksklusif Zachary melaju meninggalkan pintu masuk York Corporation. Jim baru melepaskan Elise setelah mobil Zachary hilang dari pandangan. Elise berbalik untuk menampar Jim. Jim segera meraih pergelangan tangannya dan memperingatkannya dengan ekspresi dingin. Nona Stone, aku tidak membeda-bedakan pria dan wanita dalam pertarungan. Biarkan aku pergi. Aku tantang kamu untuk memukulku. Jim menghempaskan tangan Elise dengan keras dan berkata dengan dingin,
Aku tidak akan memukulmu jika kamu tidak memukulku. Nona Stone, jika Anda kasar kepada saya akan memperlakukan Anda sebagaimana Anda memperlakukan saya. Meskipun Jim seorang pengawal, dia tidak merasa rendah diri terhadap orang lain. Atasannya memperlakukan pengawalnya seperti saudara. Jika Elise menggunakan identitasnya untuk mengancam dan memukul Jim, Jim tidak akan sopan padanya. Kamu, Elise kaget dengan sikap dingin Jim. Berbeda dengan Serenity, Elise tidak mengetahui seni bela diri. Dia hanya menggunakan statusnya untuk bertindak sesuka hatinya di Witherspoon dan belum pernah bertemu wanita muda lain yang lebih berkuasa darinya. Itu sebabnya Elise bisa melakukan apapun yang dia mau. Jim tidak mau repot-repot bertengkar dengan Elise. Dia berkata dengan dingin, "Berhentilah mengganggu bosku, dia tidak menyukaimu." Setelah berbicara, Jim melangkah menuju mobil pengawal yang menunggunya. Wajah Elise memerah dan murung karena marah atas perkataan Jim. Butuh beberapa saat agar dia sadar. Saat mobil pengawal itu lewat, dia berteriak, "Kamu pikir kamu siapa yang berani bicara seperti ini padaku? Apakah kamu tidak tahu siapa aku?" Para penjaga yang bertugas di ruang keamanan mendengar ucapan marah. Elise sedang berpikir, Jim hanya memperlakukan Nona Stone seperti itu karena dia tahu siapa dia. Elise adalah adik perempuan dari CEO Stone Group dan dipuja oleh keluarganya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia dicintai oleh semua orang karena identitasnya yang kuat. Namun, karyawan York Corporation tahu bahwa Stone Group adalah saingan mereka. Jadi mengapa mereka harus repot-repot menyenangkan Elise Stone? Mustahil bagi Zachary York untuk menerima pengejaran Elise. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di York Corporation yang takut menyinggung Elise. Mobil eksklusif Zachary berhenti di lampu merah. Zachary menelepon Josh. Josh menatap mobil di depannya dan menjawab telepon sambil tertawa. Ia berkata, "Aku bisa mendengarmu jika kau menurunkan jendela." Berbalik dan berteriak, "Josh, aku harus membatalkan makan siang kita. Kamu bisa makan siang di hotel sendiri." "Mengapa? Saya akan menemani nenek saya. Dia baru saja meneleponku." Zachary ingin menyelamatkan muka dan tidak mengatakan dia akan pergi ke toko buku Serenity untuk makan siang. Jess berkata sambil tersenyum, "Aku juga bisa menemani Nenek May makan siang. Kurasa dia tidak akan keberatan dengan kehadiranku." Nenek May adalah orang yang santai dan ramah terhadap generasi muda. Ia memperlakukan teman sekaligus karyawan Zachary seperti cucunya sendiri. "Tidak hari ini." Oh, Jess menunda jawabannya dan tampaknya sudah menebak alasannya. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan pergi ke hotel sendiri." Setelah menjelaskan kepada temannya, Zachary memerintahkan sopirnya, "Kirim saya kembali ke Brinfield." Selama kebuntuan mereka, Zachary dan Serenity tinggal terpisah. MPV nasional Zachary yang dibelinya khusus untuk menipu. Serenity masih terparkir di Brinfield. Dia tidak meminta siapapun untuk mengemudikan mobil itu ke kantor seperti biasanya. Dengan demikian, Zachary pun pergi untuk mengemudikan MPV nasional. Sopir itu menuruti perintahnya. 10 menit kemudian, pengemudi mengirim Zachary kembali ke Brinfield. Zachary mengendarai MPV nasional dan langsung pergi ke sekolah di Witherspoon School. Saat Zachary sampai di toko buku Serenity, para siswa yang baru pulang sekolah dijemput oleh orang tuanya. Toko buku dan toko serba ada di depan. Sekolah Witherspoon kembali tenang setelah hiruk-pikuk. Bab 244, Zack.
kamu di sini. Nenek Mei keluar dari toko ketika dia mendengar suara mobil di luar. Dia melihat cucunya dan berjalan sambil tersenyum. Melihat cucunya keluar dari mobil dengan tangan kosong, dia merendahkan suaranya karena tidak puas dan berkata, "Kamu datang ke sini seperti ini? Bagaimana lagi aku harus muncul?" Nenek Mei terdiam. Zachary benar-benar orang bodoh yang tidak romantis. Nenek Mei harus menjadi orang jahat dan mengomeli Zachary selama 2 hingga 3 bulan, yang membuatnya sangat kesal sehingga dia berjanji untuk menikahi Serenity, mengakhiri masa lajangnya. Kalau tidak, dengan kepribadiannya, Zachary mungkin masih bujangan di usia 40-an. Apakah kamu tidak tahu cara membeli sikat bunga atau beberapa hadiah untuk Serenity? Dia tidak membutuhkannya. Balkon di rumah penuh dengan bunga. Dia bisa menikmatinya kapanpun dia mau. Nenek Mei ingin menendang Zachary, tetapi dia menahannya. Itu karena jika dia menendang cucu kandungnya, dia akan merasa patah hati juga. Zachary ada di sini. Liberty tersenyum, berjalan keluar sambil menggendong putranya, dan meminta saudara iparnya untuk masuk ke dalam. Zachary menyapa Liberty dengan sopan. Saat dia melihat Sonny mengulurkan tangannya ke arahnya, Zachary mengulurkan tangan untuk menggendong Sonny. Si kecil menyambutnya dengan suara manis. "Anak yang baik, Sonny." Zachary tidak suka berurusan dengan Hank, tapi dia memuja Sonny karena pria kecil ini sangat menggemaskan. Dari sudut matanya, Zachary melihat wajah Liberty yang berdaging dan tiba-tiba teringat pertemuannya dengan Hank di hotelnya. Pengawal itu mengatakan bahwa ada seorang wanita muda cantik di samping Hank, dan keduanya saling mesra. Apakah Hank selingkuh dari Liberty? Zachary tidak menyaksikannya secara langsung. Pengawal itu juga hanya mengira pria itu mirip Hank dan tidak berhenti untuk melihat dengan saksama. Zachary memiliki keraguan dalam hatinya, tetapi dia tidak memberitahu Liberty tentang hal itu. Dia takut jika dia salah memahami orang itu dan memberitahu Liberty tentang hal itu, dia akan menghancurkan hubungan mereka. Jasmine membersihkan toko dan memberi ruang untuk meja yang dibawanya keluar. Ketika dia melihat Zachary, dia menyapa sambil sibuk mengelap meja. Zachary tidak melihat Serenity dan menduga dia masih sibuk di dapur. "Apakah Elise membeli makanan lat sebanyak itu?" "Zach, berikan Sonny padaku dan pergilah ke dapur untuk melihat apakah Serenity butuh bantuan." Nenek Mei mengantar cucunya ke dapur. Liberty dan Jasmine mendengar wanita tua itu dan bersikap bijaksana untuk tidak mengikutinya, sehingga pasangan muda itu bisa memiliki privasi. Jasmine menyadari bahwa Serenity dan suaminya sedang menemui jalan buntu dan berharap dalam beberapa menit ini, Serenity dapat menjelaskannya dengan jelas kepada Zachary. Jasmine tidak ingin Zachary mengira dia mencoba menjadi mak komplang bagi Serenity dan Sean. Jasmine bersumpah bahwa dia tidak pernah berpikir untuk menjodohkan sahabat sekaligus sepupunya itu. Dia juga tahu bahwa Serenity hanya menganggap Sean sebagai saudaranya. Mereka memiliki perbedaan usia 3 tahun, yang dapat dianggap sebagai kesenjangan generasi yang kecil. Zachary melirik neneknya, yang kini menggendong Sonny, dan neneknya diam-diam mencubit punggung tangan Zachary, memberi isyarat agar Zachary berbicara dengan Serenity. Nenek Mei telah membuka jalan baginya, dan yang harus dilakukannya hanyalah menindaklanjutinya. Mengapa Zachary tidak bergerak? Merasa canggung, Zachary selalu merasa bahwa neneknya memaksanya untuk menyerah pada Serenity tanpa menunjukkannya. Zachary tidak punya pilihan selain berjalan diam-diam ke dapur kecil. Serenity selesai memasak semua hidangan. Saat Zachary memasuki dapur, dia bisa mencium aroma makanan yang sedap. Zachary langsung merasa lapar. Serenity tertegun ketika dia berbalik dan melihat Zachary. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.